Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata.
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli Persoalan yang sedang terjadi, dia peduli persoalan yang kita alami. namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup
Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah pada pagi hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Kami hadir menjumpai Bapak Ibu, saudara sidang jemaat di mana saja berada. Puji nama Tuhan, kita berkesempatan beribadah itu semata-mata karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menuntun kita setiap hari. Mari kita siapkan hati, pikiran untuk menyambut kehadiran Pendeta Elensina Sarah Anggen MD untuk mentahbiskan ibadah kita. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242. Muliakan Allah Bapa, dan bait yang kedua jemaat kami undang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, kembali kita menaikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama, bila ku renungkan dosaku. Pengakuan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami berbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Baik yang kami lakukan sengaja maupun yang tidak sengaja. Sering kali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan sesama kami dan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu. Bahkan kami lari dari hadirat-Mu ketika Engkau memanggil kami karena dosa yang menghalangi kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami terlalu egois ya Tuhan. Kami kadang membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasakan lebih benar dan lebih hebat dari orang lain. Kami menyimpan iri hati dan prasangka buruk dalam hati. Bahkan acap kali kami melukai hati orang lain pada saat ini. Kami mohon ampunan-Mu ya Bapa atas dosa dan pelanggaran kami. Sekiranya Tuhan berkenan mengasihi kami seturut dengan kehendak-Mu. Hapuskanlah dosa dan pelanggaran kami. Dan bersamaan dengan itu kami mengucap syukur karena kasih Allah selalu baru dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami dirundung kekhawatiran dan kebimbangan. Kami merasakan betapa penyertaan-Mu pada hari-hari juang langkah kami, yang kadang kami selalu jatuh bangun, tetapi nyata Allah Engkau tetap setia memelihara kami. Seluruh sidang jemaat-Mu teristimewa kami mohon penyertaan Tuhan atas jemaat GKI Hosiana dimanapun kami berada. Inilah doa pengampunan dan pengampunan dosa serta ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi ini, Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14 dengan perikop Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa
di dalam aku. Apa yang aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang kukatakan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan supaya pekerjaan yang aku lakukan, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan nas Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita angkat nyanyian Kidung Baru nomor 116 bait yang pertama. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidup di dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, yang berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin kehidupan kami di tengah berbagai situasi hidup yang kami alami. Teristimewa karena mewabahnya COVID-19 yang melanda negeri kami. Tuhan tetap memelihara dan memimpin hidup kami, agar di tengah-tengah situasi yang demikian, kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, teguh percaya kepada Tuhan, dan tetap setia di dalam menjalani hari-hari hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kembali firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman pengharapan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, bekerjalah melewati Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing,
dan pimpinlah kami, supaya kami boleh sedia untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan dilanjutkan pada ayat yang ke-15 serta ayat yang ke-16 dengan judul perikop Aman dalam Tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Shalom, selamat pagi bagi saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah ataupun di mana saja kita berada. Sudah kurang lebih 2 bulan COVID-19 mewabah di Indonesia. Sudah kurang lebih 2 bulan COVID-19 memberi dampak yang sangat serius dalam semua aspek kehidupan. COVID-19 telah banyak mengakibatkan krisis dalam hal ekonomi, sosial, politik, pendidikan, pariwisata, keagamaan, dan lain sebagainya. Dan sudah kurang lebih 2 bulan pula iman dan pengharapan kita kepada Tuhan menjadi semakin tajam teruji. Di saat krisis seperti sekarang ini, kehidupan spiritualitas kita mengalami banyak guncangan. Beragam pertanyaan tentu muncul dalam benak kita masing-masing. Ada yang bertanya-tanya, apakah saya dapat melewati wabah ini dengan baik ataukah tidak? Ada pula yang bertanya, kapan wabah ini selesai? Masih adakah harapan bagi saya untuk melanjutkan hidup dan semua cita-cita? Dan tentunya masih banyak pertanyaan lainnya. COVID-19 ini bukan hanya mendatangkan krisis dalam berbagai hal, tetapi juga rasa khawatir, rasa takut, dan berbagai perasaan tidak aman dalam diri sebagian orang. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah seorang ahli pikir mengatakan bahwa pada dasarnya kehidupan manusia itu selalu berada dalam kekhawatiran atau keadaan terancam. Ketika seorang bayi lahir ke dunia ini, ia mengawali kehidupannya dengan jerit tangis memilukan. Kalaulah boleh dikatakan, ia secara naluri mengetahui bahwa keadaan di luar perut ibu adalah keadaan yang tidak aman, keadaan yang mengancam. Dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, secara naluriah, setiap orang selalu berupaya untuk mencari atau menciptakan keadaan yang aman dan nyaman. Katakanlah bahwa semua orang selalu membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Ketika kita masih bayi, kita merasa bahwa keadaan yang paling aman dan paling nyaman itu adalah ketika kita berada dalam kandungan ibu.
Ketika kita masih kanak-kanak, kita merasa aman dan nyaman dalam perlindungan orang tua kita. Tapi ketika kita sudah dewasa, sudah menjadi orang dan orang tua kita sudah tidak ada lagi. Di manakah kita bisa merasa aman dan nyaman? Saudara-saudara, menurut pemazmur, Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman. Dan seperti dikatakan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah artinya jika Tuhan adalah tempat perlindungan kita? Bagaimanakah cara agar kita bisa berlindung kepada Tuhan? Tempat yang aman dan nyaman itu memang adalah tempat yang membuat kita merasa dikasihi dan disayangi. Tempat yang aman itu adalah tempat di mana kita diperlakukan dengan baik dan dianggap berharga dan penting. Ketika kita bisa saja merasa aman karena tidak ada yang melukai tubuh kita, tidak ada penyakit yang menggerogoti tubuh kita, tidak ada orang yang mencuri harta milik kita. Namun demikian, jika ada yang melukai hati kita, menghina dan menginjak-injak harga diri kita, pastilah kita merasa tidak aman dan tidak nyaman. Tubuh aman, tapi hati dan jiwa kita tidak aman. Karena itu soal aman dan nyaman adalah soal terpenuhnya kebutuhan lahir dan batin, jasmani dan rohani, material dan sosial. Oleh sebab itu, jika Tuhan adalah tempat perlindungan kita, maka kita mempercayai Tuhan yang memberi jaminan akan terpenuhinya kebutuhan kita, lahir dan batin, jasmani dan rohani, material dan spiritual. Cara berlindung kepada Tuhan adalah mempercayai dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini memang bukan tempat yang aman dan nyaman. Selalu saja ada ancaman atas kehidupan kita. Bahkan kadang dalam rumah sendiri pun kita masih merasa terancam. Ada bermacam-macam ancaman. Misalnya ancaman yang bisa melukai tubuh kita, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas. Kemudian ancaman yang bisa merusak fungsi-fungsi dalam tubuh kita, penyakit, kelaparan, kurang gizi. Dan ancaman yang bisa melukai hati kita, dihina, dibenci, dijauhi, dan tidak dianggap atau dicuekin. Ancaman yang juga bisa merusak hubungan kita dengan sesama, pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan. Saudara-saudara, lantas bagaimanakah kita bisa menemukan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan? Kita bisa menemukan Tuhan yang memberi rasa aman dan nyaman ketika kita berdoa. Pada saat berdoa kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Segala hal yang kita khawatirkan dapat kita serahkan kepada Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan yang memberi rasa aman dan nyaman ketika kita beribadah bersama jemaat. Dalam ibadah bersama itu kita mengalami kebaikan Tuhan dalam perjumpaan dengan saudara-saudara seiman. Meskipun saat ini akibat COVID-19 kita hanya bisa beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, stay at home. Saudara-saudara, kita bisa menemukan Tuhan yang memberi rasa aman dan nyaman ketika kita saling mengasihi dan saling memperhatikan. Dalam berkeluarga, dalam hidup berjemaat, kita bisa menemukan Tuhan
Kalau saja kita sungguh-sungguh saling mengasihi dan saling memperhatikan. Kita bisa menemukan Tuhan yang memberi rasa aman dan nyaman ketika keadilan itu terjadi dan berpihak pada kebenaran. Hukum ditegakkan dan masyarakat hidup dalam damai dan tertib. Namun saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataannya kita hidup dalam situasi yang diwarnai oleh berbagai ancaman yang mencemaskan dan menakutkan. Maka di saat krisis yang sedang kita hadapi akibat pandemi COVID-19 ini, marilah kita tidak berhenti untuk menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan sebagai tempat berlindung. Ia yang penuh kuasa dan kasih telah bekerja untuk menyatakan itu kepada semua umatnya. Dan saat ini ia juga sedang menyatakan kuasa dan kasih di masa-masa krisis ini. Karena itu percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Yakinlah bahwa ia akan bertindak dan akan tetap memelihara kehidupan kita. Sehingga wabah COVID-19 ini berakhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah Engkau beritakan bagi kami sekalian. Tempatkanlah firman itu di dalam hati kami masing-masing, agar firman itu boleh membimbing kami untuk tetap percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam iman kepada Tuhan. Tidak lagi dicemaskan oleh berbagai keadaan dan situasi seperti yang kami alami saat ini akibat COVID-19. Tetapi kami meletakkan seluruh hidup kami di dalam Tuhan karena kami percaya Tuhanlah batu karang kami, tempat perteduhan kami, pertahanan kami, dan Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kami. Kiranya Engkau memimpin kami Tuhan, agar kami bisa melewati masa-masa krisis ini dalam tuntunan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami. Sertai dan pimpin seluruh jemaat Tuhan, biarlah mereka terus hidup di dalam iman kepada Tuhan, sehingga pun mereka boleh melihat kuasa Tuhan yang sedang bekerja saat ini. Dan kuasa Tuhan pula lah yang pada akhirnya akan menuntun kami untuk melewati masa-masa krisis ini akibat COVID-19. Berikan iman yang teguh, pengharapan, dan janji yang tetap membuat mereka berpegang pada Tuhan, sehingga mereka dijauhkan dari rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Berkatilah setiap keluarga-keluarga milik Tuhan, agar mereka pun tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Ada kebahagiaan, ada cinta kasih dan kerukunan yang membuat mereka untuk terus hidup di dalam kuasa Tuhan yang membawa mereka untuk tetap yakin bahwa kehidupan mereka juga ada dalam pimpinan Tuhan. Biarlah setiap keluarga mengandalkan Tuhan di dalam setiap firman dan doa, serta ibadah yang terus mereka jalani selama COVID-19 ini. Sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan di setiap rumah-rumah keluarga Kristen milik Tuhan menjadi ibadah yang membawa mereka untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berkati para pemerintah bangsa dan negara kami. Pimpinlah mereka Tuhan, agar mereka juga terus ada dalam kuasa Tuhan,
sehingga mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk tetap menjalankan tanggung jawab mereka, memerintah bangsa dan negara ini dengan adil dan bijaksana. Dan tolonglah agar mereka pun dimampukan oleh Tuhan untuk terus bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka untuk menghalau dan melewati masa-masa krisis akibat COVID-19 ini. Supaya Tuhan terus memimpin dan menyertai para pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati seluruh para medis, dokter, perawat, bahkan setiap orang yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi garda terdepan di dalam menangani dan merawat setiap korban akibat COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, memampukan mereka untuk tetap melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi mereka, melayani dengan penuh sukacita dan memberikan semangat bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban COVID-19 ini. Dan tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka diberikan kekuatan dan kemampuan serta iman untuk tetap menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati pula ya Tuhan semua gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, yang seharusnya mereka menjadi gereja yang hidup, gereja yang terbuka, yang menyatakan kesaksian, persekutuan dan pelayanan. Pimpinlah setiap gereja-gereja Tuhan, supaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini gereja Tuhan tetap menjadi alat bagi Tuhan untuk menjadi tanda hadir Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Meskipun saat ini kami tidak bisa lagi beribadah di rumah Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kami adalah gereja Tuhan, dan dengan tubuh kami inilah maka Tuhan turut bekerja di dalam hidup kami. Dan kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin kami untuk tetap menjadi alat Tuhan. Pakai gereja Tuhan GKI Hosiana ini untuk tetap menyuarakan suara Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan yang tetap ada di dalam kehidupan kami di tengah-tengah COVID-19 ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Dan setelah diakhiri nanti kita memuji Tuhan, menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Oh
Sidang jemaat Tuhan, kini tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Kiranya menjadi petunjuk dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati untuk kemajuan pelayanan dan bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Demikian permohonan kami yang kami minta hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari pop rohani Terima Kasih Tuhan 2 kali dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan